Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, Bab 740, Siapa Gurumu? Setelah Nana pergi, Monica menyuruh beberapa orang lainnya untuk mengantar Jet ke rumah sakit. Thomas juga tidak lagi tinggal di tempat itu, dia langsung pergi membawa Melissa. Tentang dana yang dibutuhkan oleh Melissa itu, Monica bisa membantunya dengan mudah. Setelah keluar dari Jet KTV, Melissa masih berada dalam kondisi yang tidak tenang. Semua adegan tadi begitu mengejutkannya. Itu adalah Monica Lei. Meskipun Melissa adalah rakyat kota Donghai, namun dia juga mengenal siapa Monica itu. Monica adalah bos besar dan sosok yang sangat penting di kota X. Bagaimana caramu berkenalan dengan Monica? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara Monica dari arah belakang mereka. Tuan Qin adalah penolong hidupku. Mereka berdua pun menolehkan kepala, ternyata Monica menghampiri mereka dari belakang. Setelah selesai mengurus masalah Jet, Monica pun datang untuk mengantar kepergian Thomas. Tuan Qin adalah penolongku ketika aku berada di rumah sakit. Nona Zhu, kamu bisa langsung mencariku jika kamu memiliki masalah. Melissa menganggukkan kepalanya dan dia merasa sedikit terkejut. Terima kasih Kak Monica. Kak Thomas, aku akan kembali dulu karena masih ada sedikit masalah yang harus aku selesaikan di perusahaan. Monica mencari beberapa investor untuknya dan dia harus segera kembali mengurus hal itu. Setelah Melissa pergi, Monica dan Thomas kembali berjalan. Tuan Qin, kamu ingin pergi kemana? Aku akan mengantarmu. Setelah berpikir selama beberapa saat, Thomas pun berkata, ke sekolah saja, aku akan menjemput adik perempuanku untuk makan bersama. Tempat ASI bersekolah merupakan sekolah tertutup dan semua hal bisa dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Manajemen yang tertutup dan manajemen berbasis militer sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Anak-anak, tetapi orang tua juga dapat mengunjungi sesekali, mengajak mereka makan, atau berjalan-jalan di area permainan. Monica menganggukkan kepalanya, sekolah itu kebetulan tidak jauh dari tempat ini. Mereka juga tidak membawa mobil dan Monica pun menemani Thomas untuk berjalan. Thomas memiliki tubuh yang tinggi dan Monica terlihat memiliki tinggi tubuh yang hampir sama dengannya karena ia mengenakan sepatu hak tinggi. Monica memiliki bentuk tubuh yang tinggi dan ramping. Gaun berwarna hitam yang ia kenakan juga membuat kulit tubuhnya terlihat begitu putih. Lipstik berwarna merah itu terlihat begitu mencolok pada bibirnya. Rambut yang pendek membuat seluruh sisi wajah Monica terlihat dengan jelas. Kantung mata yang dalam, hidung yang mancung dan terlihat begitu cantik. Di antara beberapa wanita yang dikenal oleh Thomas, Monica merupakan salah satu wanita yang memiliki umur lebih tua. Dia sudah berumur 30 tahun dan dirinya memiliki aura wanita yang sangat kental. Identitas yang ia miliki juga membuat aura dirinya terasa berbeda. Monica terlihat begitu berwibawa ketika berjalan di sisi Thomas. Dirinya terlihat seperti istri pejabat yang sedang menemani Thomas berjalan. Tuan Qin, aku bisa merasakan kalau kamu memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dari mana kamu mempelajari semua ini? Akhirnya Monica pun menanyakan hal ini. Monica sering menemukan orang yang berkemampuan baik, seperti anggota militer, tentara bayaran, pembunuh kelas dunia dan juga beberapa jenis lainnya. Namun ini merupakan kali pertama baginya bertemu dengan orang seperti Thomas yang mampu mengobati dan juga membunuh orang lain. Thomas tersenyum dan berkata, mungkin kamu tidak akan mempercayai perkataanku. Apakah kamu melihat berita sebelumnya? Pria tua yang menghimbau semua orang untuk mempercayai ilmu sains adalah guruku. Monica sedikit terbengong. Waktu itu, Jansen menjadi begitu terkenal di seluruh dunia karena ia berhasil melompat dari gedung setinggi ratusan meter. Tentunya Monica juga pernah melihat berita ini beberapa kali, namun dia tidak begitu menghiraukannya.
Karena hal seperti itu tidak mungkin bisa terjadi dan itu pastilah palsu. Mungkin itu hanyalah editan ataupun efek yang sengaja dibuat untuk menipu mata penonton. Oleh karena itu, Monica pun tidak mementingkannya. Namun setelah mendengar perkataan Thomas ini, dia merasa sedikit terkejut. Tuan Qin, apakah gurumu memang memiliki kemampuan untuk melompat sejauh ratusan meter? Dr. Stranger, bab 741 kakak iparkah? Di ketinggian 100 meter, melompat ke bawah, bahkan jika itu adalah bongkahan besi, maka akan berubah bentuk, apalagi seorang manusia. Orang biasa dalam kesehatan yang baik, melalui pelatihan, petugas pemadam kebakaran pasukan khusus terlatih, paling banyak hanya bisa melompat dari ketinggian lebih dari 10 meter. Lebih dari 20 meter pada dasarnya sulit untuk memastikan keselamatan. Dan lelaki tua ini, melompat dari gedung 30 lantai dan masih sehat. Apakah orang seperti ini benar-benar ada? Thomas Qin tersenyum. Seharusnya ada. Mengenai kekuatan Yansen Ye, Thomas Qin juga tidak tahu persis apa kekuatannya. Waktu kecil mereka sering berkelahi dan orang yang sering terpukuli adalah dirinya. Perlahan, Thomas Qin pukulan yang diterima Thomas Qin berkurang, terkadang dia bisa melawan, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa mengalahkan lelaki tua itu. Oleh karena itu, kekuatan Yansen Ye hanya dapat digambarkan sebagai hal yang tak terduga. Kompatan 100 meter, Thomas Qin dapat melakukannya, tetapi menjadi setenang Yansen Ye itu tidaklah mudah. Keduanya datang ke sekolah sambil mengobrol dan setelah menghubungi sekolah, kepala sekolah secara pribadi membawa Aili Qin keluar. Tuan Qin, Yaya bertindak sangat baik di sekolah kami dan rukun dengan teman-teman sekelasnya. Para guru sangat menyukainya. Benar atau tidak, di depan Thomas Qin, kepala sekolah pasti harus mengatakan sesuatu yang baik. Aili Qin yang melihat Thomas Qin juga merasa senang. Tersenyum berkata, "Halo Kak." Melihat kulit putih dan gemuk Aili Qin yang dalam semangat yang baik, Thomas Qin mengungkapkan kepuasannya. "Baiklah, merepotkanmu." Tuan Qin kata-kata apa itu? Tidak ada yang merepotkan, haha, Anda hati-hati. Aili Qin meraih tangan Thomas Qin dan sangat bahagia. Dari kecil hingga sekarang, tidak ada yang peduli padanya. Dimanapun dia tidak disukai dan ditendang ke sana kemari layaknya bola. Sekarang akhirnya dia punya saudara dan bisa pergi ke sekolah, itu adalah hal yang paling membahagiakan. "Kak, kakak perempuan ini sangat cantik, apakah dia saudara ipar?" Aili Qin menatap Monica Lei untuk waktu yang lama dan malu untuk bertanya. Dia diam-diam meliriknya beberapa kali. Selalu merasa bahwa kakak ini terlalu cantik dan dia juga memiliki sikap mendominasi. Ketika kata-kata Aili Qin jatuh, Monica Lei segera tersipu, wajahnya yang awalnya putih, memerah sedikit langsung terlihat jelas. Monica Lei tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Thomas Qin menyentuh kepala Aili Qin, ini adalah teman kakak. Mulai sekarang kamu bisa memanggilnya disebut kakak Lei atau Kak Monica. Oke, aku mengerti sekarang. Meski menerima Aili Qin, Monica Lei tak berniat pergi. Ia ingin mengobrol lebih banyak dengan Thomas Qin sebentar dan Thomas Qin tak menolak. Setelah mereka bertiga berjalan sebentar, Aili Qin melihat bahwa stand es krim dan tidak bergerak. Dia menelan ludah dan Thomas Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kamu masih muda dan tubuhmu tidak terlalu baik. Kamu tidak bisa makan terlalu banyak makanan dingin." Karena seorang tabib, Thomas Qin masih sangat mementingkan kesehatan, apalagi Aili Qin dalam kondisi kesehatan yang buruk dan kurang gizi sejak kecil, jadi usahakan untuk tidak makan makanan yang dingin. Monica Lei tersenyum, "Makan satu seharusnya tidak apa-apa bukan? Aku akan membelinya." Aili Qin tersenyum manis. "Kak Lei sangat baik, jika kamu adalah saudara iparku, maka itu akan bertambah baik." Monica Lei merasa malu lagi, rona merah di wajahnya belum memudar dan warnanya kembali menggelap.
Thomaskin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak punya pilihan selain menahannya. Aelikin baru saja mengambil es krimnya dan tiba-tiba suara samar datang dari jauh. Baik Thomaskin dan Monica Lei mendongak pada saat yang sama dan melihat ke hutan di sebelah mereka. Ada seseorang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.